Ganti trafo biasa, bass nambah kencang, Polytron speaker aktif. Jadi ini adalah dua buah modul, di mana salah satu modulnya sudah kami ganti dan satunya masih asli ya. Kemudian kami akan menjelaskan bagaimana cara proses penggantiannya. Jadi kita lihat ini, kami lingkar merah ini akan kami ganti, akan kami copot semua ya. Kami copot komponen pada primer ini, kemudian akan kami ganti menggunakan trafo ini karena kerusakan bertubi-tubi sehingga pemiliknya ingin menggantinya. Karena trafonya 5 ampere, maka finalnya kami menggunakan Sanken biar lebih keren. Dan yang ini akan kami diganti ya. Jadi driver dan finalnya kami ganti. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi ini modul yang sudah kami reparasi, yang sudah kami perbaiki, sudah upgrade. Dan ini yang masih asli, yang ingin juga di-upgrade menggunakan trafo seperti ini. Dan tutorial kali ini kami akan menjelaskan prosesnya. Ini jika dibalik dia seperti ini, dan ini jika dibalik juga sama. Semua yang di dalam, di belakangnya ini sama, tidak ada perubahannya. Hanya ada beberapa kabel yang kami tambah. Ada 3 kabel yang kami tambah. Dan semuanya masih seperti bawaan pabrik. Jadi teman-teman, ini modul yang belum diganti, yang masih memakai trafo switching, ini rusak juga nih. Sering-sering rusak. Nah, jadi di sini. Jadi dioda ini pada jalur ini, yang ini jalur negatif ini, yang ini akan kita rubah. Dan juga yang positif ini, dioda 2 ini akan dirubah juga. Jadi sirkuit ini harus dirubah untuk mendapatkan negatif dan positif ini ya pada elko ini. Nah, jadi susunan diodanya tetap, komponennya tetap kita pakai ya, tidak dibuang. Yang dibuang hanya trafo dan beberapa komponen pada sirkuit primer. Ini ya, trafo elko itu, elko 300 itu kita harus cabut biar bisa duduk ya. Dan ini IC ini juga harus kita ganti ya, pakai 7805 yang ini biasanya hancur juga dia ya kalau switching, karena tegangannya over dinaik untuk tegangan tune control ya. Kalau overvolt pasti dia ikut rusak teman-teman. Dan ini, yang ini sudah kami ganti ini dengan 7805 ya. Sebenarnya tinggal disambung saja input dari sini, ini IC ini kita ganti menggunakan ini ya, 7805 ini. Seperti ini saja. Yang itu yang harus kita ganti saja, karena memang sering rusak dia, sering bermasalah. Daripada pusing, diganti saja pakai 705 ya, biar lebih lama. Jangan sampai setelah masukkan di box malah rusak ya. Jadi penampakannya dia seperti ini teman-teman. Terlihat itu soketnya ini ya. Nah ini sudah kami pasang. Sebelumnya itu tidak ada juga ya, tidak ada. Jadi kami gunakan, kami copot, pasang soketnya. Dan ini 7805 dikerjakan sedikit ya, kami sambung seperti ini penampakannya. Jadi trafonya include ya dalam motherboard, bisa ditenteng-tenteng seperti ini ya, diangkat gitu ya, tidak terpisah. Estetikanya harus dijaga juga ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ini yang menggunakan trafo switching, diodanya searah gini ya, diodanya searah begini. Nah
yang menggunakan trafo switching. Ini yang akan kita rubah nanti menggunakan trafo biasa. Jadi diodanya tidak dibuang ya. Ini ya, terpisah dia jadinya merah dan biru. Ini kami pisahkan jadi merah positif, biru negatif, seperti itu, sehingga mudah dipahami ya. Jadi sudah terpisah, ini kami hapus lagi. Dan setelah terpisah seperti ini, nanti kita harus connect dia ya. Ini ya, ini kita lihat diodanya sudah terbalik kan, diodanya itu sudah kebalik kalau diperhatikan. Dan yang ini negatif digabung seperti ini, disolder saja menggunakan kabel ya. Seperti ini dia teman-teman. Nah ini gambarannya seperti ini dulu ya teorinya, sehingga nanti dalam pengerjaannya mudah. Jadi untuk 14 volt kita pakai 12 volt, 25 dan 25 ini ya, simetris ini ya, sehingga nanti dia menghasilkan 14 volt plus 35 dan min 35, seperti itu kira-kira teman-teman. Nah nanti setelah kami gambarkan seperti ini, mungkin harus kami tampilkan juga pada modul aslinya yang ini ya. Ini ada kiri dan kanan, ada trafo yang menggunakan trafo switching dan menggunakan trafo biasa. Jadi dioda ini ya seperti yang tadi, dan ini masih asli, belum dirubah yang ini ya. Dan ini sudah rubah ya, sudah kami rubah. Dilihat ini ya, yang sudah trafo biasa ini sudah kami rubah. Ini dioda ini sudah terbalik ya. Dioda 2 ini sudah kami balik seperti ini. Jadi itu harus dibalik karena kita menggunakan trafo biasa yang ini ya, aslinya seperti ini. Satu dan kedua ini seperti ini. Yang masih trafo switching. Di trafo biasa harus kita balik seperti itu, sehingga dioda-diodanya ini tetap kita gunakan teman-teman, tidak dibuang. Kami hapus lagi, dan nanti setelah itu ini ya, kami jelaskan dulu ini jalurnya, jalur positif ini ya, dari trafo lewat jumper itu nanti dioda ini, yang ini dua dioda ini karena mendapat anoda, dia keluarlah tegangan positif ini ke elko ini ya, yang merah ini ya, gitu ya, dia dapat forward maju seperti itu ya, dapat tegangan maju. Dan ini yang satu yang negatifnya ini ya. Nah ini karena diodanya mendapat katoda seperti ini, kami lingkar ini yang pakai trafo switching ini, dia keluarlah nih negatif gitu ya. Nah yang trafo switching begini, dan ini kan harus kita rubah jika menggunakan trafo biasa, sehingga dioda ini dan strukturnya diodanya tidak berubah gitu, seperti itu ya. Diodanya tetap kita pakai, komponennya tetap kita pakai, bukan berubah, tapi strukturnya berubah seperti itu. Jadi nanti seperti kami kasih panah dulu ini, di sini harus dirubah, yang dirubah. Kita lihat ini ya, jalur ini yang merah ini lewat jumperan nanti masuk ke sini ya. Nah ini dia ke sini dulu, ke dioda yang ini ke dioda. Nah keluarlah positif seperti ini ya. Nah ini kemudian nanti dioda yang satunya, yang ini kan ini sudah dibalik nih. Nah dia mendapat katoda dan akan mengeluarkan negatif. Dia di situ dulu ya, kita tandai di situ dulu. Tapi jalur ini harus dipotong, yang ini PCB kita potong ya, seperti ini, dipotong lah. Kurang bagus ya, dipotong seperti ini. Gini sajalah ya, jalur ini dipotong, anggap saja ini sudah dipotong. Nah seperti ini, jadi jalur ini yang dipotong ya, sehingga itu ya terputus. Nah kemudian jalur yang negatif ini dia lewat dioda ini kami warnakan hijau biar sama dengan yang sebelah ini ya.
Nah ini dia keluarlah negatif di titik ini ya, di dioda ini. Dan yang satu ini dia keluar positif. Nah karena mendapat anoda dia menjadi positif di situ. Nah tapi jalur PCB ini harus kita potong dulu yang ini. Nah ini kita potong dulu seperti ini ya, dicoret-coret dulu seperti ini. Nah, saya ganti dulu nih. Nah ini ya, dia positif keluar, tapi jalur ini harus kita dipotong ya, dikasih putus seperti itu. Ini dikasih putus ya, seperti inilah ya, seperti ini. Nah kan sudah terpisah nih dia nih, antara positif dan negatif sudah terbentuk ya. Nah, kemudian nanti jalur ini harus disambung, yang positif dengan positif, yang negatif akan dengan negatif gitu ya. Jadi nanti tinggal disolder saja nih diodanya untuk menuju ke elko positif ini, nanti tinggal kita itu ya. Nah ini yang negatif kita sambung seperti ini, dan yang positif kita sambung ke sini gini ya. Nah jadi ini kan sudah tersambung nih. Nah seperti ini, jadi dia jadi positif. Kemudian yang hijau yang sudah kita sambung ini, ini ya sudah sambung ini. Nah ini dia langsung ke elko menjadi tegangan yang negatif seperti itu, sehingga dia menjadi linear ya. Dan ground dari trafo itu tetap harus ke ground ya, tetap ke ground, ke pin ground, tinggal dilepas, disolder saja seperti itu ya, tinggal dilepas disolder saja groundnya. Kita lihat ini dioda ini dan dioda ini yang dibalik seperti itu ya, yang sebelahnya masih normal. Nah ini juga ya, yang ini yang aslinya nih, yang dua aslinya kami lingkar ini, itu yang dibalik. Nah setelah itu tinggal kita hidupkan seperti itu ya, tinggal didesain menurut teman-teman sehingga penampilannya mau seperti apa gitu ya. Yang penting struktur sirkuitnya sudah seperti tadi gitu ya. Nah ini modulnya yang tadi yang belum ini juga mau kami rekayasa teman-teman. Nah ini dioda IC ini yang biasa bermasalah nih, 5 volt ini ya, sehingga nanti tune controlnya tidak hidup. Dan ini kembali kami harus tunjukkan dulu, ini yang sudah kami rubah pakai 7805 IC nya yang rusak karena sering rusak-rusak terus, jadi diganti saja pakai trafo ya. Seperti ini penampakannya. Jadi tergantung teman-teman mau didesainnya seperti apa kan, terserah ya, tapi ini tutorial bisa sebagai referensi buat teman-teman. Dan yang ini pada bagian power supply ini harus dicabut semua ya. Ini harus dicabut semua nih, ini dicabut biar rapi saja ya. Ini dicabut semua nih, semuanya kita cabut di bagian primer, dan sekunder juga perlu dicabut ya, biar kelihatan rapi seperti ini ya. Nah ini teman-teman, ini sebagai referensi teman-teman buat berkarya ya. Nah ini ya, ini yang aslinya yang akan kami rubah juga. Jadi kebetulan ada kami sekalian buat kontennya. Jadi seperti ini dia penampakannya yang sudah dirubah dan yang akan kami desain ulang biar lebih keren. Nah setelah itu, setelah disolder kita akan ukur dulu nih ini ya. Ini belum saya hidupkan, kita lihat, kita hidupkan. Nah ini ya, tegangannya sudah ada nih ya, positif dan negatifnya sudah keluar linearnya seperti ini ya, dia sudah ada. Dan 14 nya yang ini di sini ya sudah ada nih. Jadi seperti ini teman-teman, dia simpelnya seperti ini dan hasilnya lebih rapi ya. Jadi trafonya tidak terpisah gitu.
Dan jangan lupa ini ya, tegangan untuk tune kontrolnya ini harus ada perubahan sedikit karena IC 5 voltnya kan sudah hancur itu ya. Daripada susah kita pakai 7805 saja. Dan yang penting ini juga teman-teman, ini untuk transistor finalnya ini ya. Ini sebelum dipasang harus pastikan tegangan basisnya. Drivernya kami menggunakan tip 41 dan tip 42 nya untuk mendrive Sanken ya. Jadi BD 139140 itu kita ganti dengan transistor tip 41 dan tip 42. Nah, ini untuk Sanken ini drivernya kita pasang tip 41 dan tip 42. Ya, nanti basisnya ini harus kita coba tegangannya. Ini sudah kami pasang tip 41 dan tip 42 sebagai driver. Dan basis Sankennya harus kita ukur dulu ya sebelum kita pasang Sankennya. Jadi ini kita hidupkan lagi, tegangan sumbernya sudah ada seperti ini. Dan kita akan ukur basisnya. Kita lihat ini ya, 0,3. Kita lihat ini 0,3, dan yang bagian negatifnya ini ya sudah kerja berarti dia ya. Dan yang ini dia harus min 0,3 gitu ya, yang untuk transistor satunya ya. Nah, ini 0,3, untuk final yang sebelahnya min 0,3, sehingga dia simetris karena ini sistem OCL juga dia ya, polytron ini. Dan untuk transistor kolektornya ada 3,4, dan di sini juga sama harus ada dulu ya sebelum kita pasang Sankennya ya. Ini kita lihat ada, ini juga ada seperti ini. Nah, jika ini sudah ada, berarti tipnya sudah bekerja sebagai driver ini ya, sebelum dipasang ini ya, sebelum dia dipasang. Jadi teman-teman bisa mau terserah pasang apa gitu ya finalnya. Tapi kali ini konten kami menggunakan Sanken seperti itu, dan drivernya kami ganti tip. Jadi penampakannya seperti ini setelah kami pasang pengkabelannya, dia seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini harus pasang heatsink ya. Untuk Sankennya ini di bodinya ini ya, di pendingin heatsink ini harus pasang isolator ya. Karena ini konten, jadi kami belum pasang isolatornya teman-teman ya. Tapi kami anjurkan harus memasang isolator. Ini kami persiapkan dulu ya. Karena tegangan basisnya tadi sudah bagus dan tidak ada kelainan, ini kami akan mencoba mengukur tegangannya setelah finalnya kita pasang ya. Ini ya, ini masih 0 ini ya. Ini heatsink ini ya. Nah, ini ya harus dipasang ini mikanya untuk alasnya biar tidak ke body nanti ya, tegangan kolektornya tidak ke body. Ini harus dipasang ya. Jadi ini untuk konten sebelum pasang kami harus tunjukkan dulu. Tujuannya hanya seperti itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman pemula, semoga video kami ini bisa membantu teman-teman dalam berkarya. Jadi ini kami hidupkan, kita lihat ya. Nah, ini kita matikan, hidupkan dan matikan seperti ini ya. Tegangannya ada nih. Untuk menjaga-jaga seperti itu, harus hidupkan sesaat terus matikan seperti itu ya. Nah, ini kalau sudah lihat normal, kita anggap normal, baru kita hidupkan agak lama seperti itu ya. Hidupkan lama untuk mengukur. Jadi seperti ini teman-teman, kita lihat ya. Nah, ini sudah ada nih di kolektornya nih, sudah ada. Dan di basisnya harus diukur ya teman-teman. Kami matikan dulu. Bisa dipakai ini ya, di raba-raba panas tidak seperti itu.
Kalau tidak panas berarti tidak ada short ya. Nah ini basisnya yang biru ini kita lihat harus 0,3. Ini kan belum hidup nih, belum kami hidupkan nih. Yang ini biru ini, yang biru ini harus 0,3 basisnya ya. Nah itu ya teman-teman. Nah selanjutnya ini akan kami sekalian langsung pasang ya tune kontrolnya. Sekalian pasang tune kontrolnya karena tegangan tune kontrolnya juga sudah ada tadi ya. Kita langsung pasang tune kontrolnya seperti ini ya. Ini seri yang modulnya bukan seri yang super bass, tapi tune kontrolnya yang super bass, sehingga tadi itu harus direkayasa ya, konektor tegangannya itu harus kami rekayasa biar konektornya bisa sama tune kontrol ini ya. Dan sekarang kami akan mencobanya sekalian dengan tune kontrol ya, sambil mengukur tegangan ya di basis itu ya. Intinya di situ ya teman-teman. Nah ini kami hidupkan. Nah hidup ya, dia sudah hidup nih, tune kontrolnya sudah hidup. Dan harus kami coba volumenya seperti ini. Volumenya bekerja ya, ini ya, volumenya bekerja dengan baik. Jadi tune kontrol ini istilahnya apa ya, sudah bisa bekerja ya teman-teman ya, karena indikatornya bagus semua ya, tidak ada kelainan. Nah setelah itu, nah untuk membuktikan bahwa dia hidup, ini ada hidup teman-teman, di basisnya kita ukur ya, kira-kira bermasalah tidak sebelum kita pasang speaker seperti itu teman-teman. Nah ini nanti kita sambil ukur dia. Nah ini ya, dengan tune kontrol terpasang, ini tegangan semuanya normal untuk kolektornya ya, yang NPN dan PNP nya kita lihat normal. Dan jangan lupa ini ya, basis ini ya. Nah ini basisnya normal ya, kolektor normal, basis ya, kolektor kita lihat ini. Nah ini ada, ini basisnya ada juga, kita lihat ada seperti ini. Nah dan yang ini juga kita lihat, ini normal juga ya, sama ya, tidak boleh ini ya timpang ya, harus sama. Nah berarti sirkuit ini sudah normal nih teman-teman, sudah bisa dipakai. Dan yang intinya ini ya, ke speaker ini, nah ini tidak boleh ada tegangan DC ya, nah ini tidak boleh ada tegangan DC. Dan juga yang sebelahnya untuk speaker, konektor speaker yang sebelahnya di mana ya, mana dia? Oh yang ini di sini nih, di sebelah sini harus hati-hati ya teman-teman. Nah ini yang ini tidak boleh ada tegangan seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman, semoga konten kami kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan selamat berkarya. Jangan lupa subscribe, komennya, dan share video kami. Thank you.